Shalom teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya, mengetahui kita bersama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita ibadahnya stay at home nih, kita harus tetap percaya bahwa kita disatukan oleh Allah Bapa, Putranya, dan Roh Kudus. Maka dari itu, marilah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Semua percaya kita dikasihi Tuhan. Amin. Walau di tengah pencobaan, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita ya. Mari dengan segenap hati kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. kita nyanyikan dari awal lagi ya, dengan lebih semangat lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami masih dapat melaksanakan ibadah Tuhan, walaupun hanya secara online, tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu datang menjamah hati setiap kami Bapa. Beracara terus Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati juga para jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, agar mereka semua merasa terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat kan? Kita sudah seharusnya tidak takut oleh cobaan apapun, karena kita tahu bahwa Allah selalu di pihak kita. Mari kita kumandangkan Allah sanggup.
ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kita siapkan hati kita tenangkan jiwa dan raga kita, fokus untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan lagu penyembahan, satu-satunya yang kuandalkan. Teman-teman, sekarang mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Anike. Kepada Bu Anike, dipersilahkan. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Jikalau saat ini kami boleh beribadah karena satu anugerah yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami. Biarlah puji-pujian kami menyukakan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan memahami. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkuasa Engkau dalam setiap kehidupan kami. Puji dimuliakanlah namamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Ibu akan membacakan buat kita semua. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan.
supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni panah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang Ibu ambil pada hari ini yaitu nyanyian menjadi saksi bagi Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Musa adalah orang pilihan Tuhan yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana di dalam proses perjalanan kepemimpinan Musa melakukan dua hal yang melanggar perintah Tuhan, dan dua hal inilah yang menghalangi Musa untuk masuk ke tanah Kanaan bersama umat Tuhan. Tuhan melihat bahwa kepemimpinan Musa sudah layak untuk diberhentikan. Lantas siapakah yang layak menggantikan Musa jadi seorang pemimpin bagi bangsa umat Tuhan yang cukup luar biasa banyaknya dan besar? Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sulit untuk percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Kalau kita berbicara tentang masalah estafet dari kepemimpinan, ini menjadi suatu masalah yang besar. Kira-kira mampukah pemimpin yang baru meneruskan kepemimpinan yang sebelumnya? Inilah yang menjadi pertanyaan dan perenungan pada kita. Namun dalam nats ini di ayat 14 Tuhan berkata, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan seseorang yang dianggap Tuhan layak untuk menggantikan Musa. Jadi yang menggantikan Musa bukan pilihan manusia, bukan pilihan bangsa Israel, bukan pilihan Musa sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang memilih siapa yang menggantikan Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa memanggil Yosua
menghadap Tuhan dalam kemah pertemuan. Dan disitulah Allah hadir. Dan kehadiran Allah adalah memberi perintah kepada Yosua, supaya Yosua lah yang melanjutkan kepemimpinan. Sungguh luar biasa. Kalau anak-anak langsung dipilih Tuhan, dipercaya Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itulah pemilihan langsung yang ditujukan Tuhan kepada Yosua. Allah juga memerintahkan kepada Musa. Ternyata sebelum Musa lengser dari kepemimpinannya, Tuhan Allah menyingkapkan, memberitahukan hal-hal apa-apa saja yang akan terjadi pada bangsa Israel ke depannya. Ini juga merupakan satu kebanggaan, suatu penghargaan bagi kita semua apabila seseorang mengungkapkan semua isi hatinya, ya, memberikan satu rahasianya, menceritakan rahasianya kepada kita. Ini luar biasa, anak-anak. Musa dipercaya. Inilah yang menjadi teladan bagi kita, di mana Musa sebelum dia lengser dari kepemimpinan, Tuhan Allah masih menunjukkan kasih sayangnya kepada Musa. Apa yang disingkapkan Allah, apa yang diberitahukan Allah kepada Musa, murka Allah akan menimpa umatnya dengan pelbagai malapetaka. Allah menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel. Itu ada di ayat 18. Apa yang kita rasakan jikalau seseorang memalingkan, membuang mukanya, membuang wajahnya, menyembunyikan wajahnya kepada kita? Artinya anak-anak, Allah mencabut pemeliharaan dan penyertaannya atas orang-orang Israel. Mengapa dua hal ini dilakukan oleh Allah? Karena bangsa Israel ke depannya akan melakukan satu perbuatan yang sangat melukai hati Tuhan, yaitu mereka berzina. Berzina secara rohani. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka begitu sulit untuk mempercayai Tuhan. Inilah yang melukai hati Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam murkanya Tuhan, ketika mereka mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, mereka baru sadar bahwa ternyata Allah tidak bersama dengan mereka. Itu anak-anak. Mereka sadar, baru sadar mereka. Ketika mereka merasakan penderitaan, mereka merasakan bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat melukai hati Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Jadi anak-anak, sebelum kita jatuh secara total, kita tidak berdaya lagi, tenaga kita sudah habis, pikiran kita sudah mentok, baru kita sadar, ternyata aku selama ini jauh dari Tuhan. Ternyata Tuhan selama ini aku tinggalkan. Baru kita sadar. Dan kita sadar, kita mencari Tuhan. Nah, ketika kita mencari Tuhan dalam nas ini, Allah memalingkan wajahnya. Itu artinya anak-anak, hati Tuhan sudah terluka banget. Terluka. Coba bayangkan anak-anak. Makanya ada satu nyanyian dunia berkata apa? Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Kira-kira begini anak-anak. Nah itu manusia loh. Kita nggak mau disakiti sekali, 2 kali. Cukup 2 kali kita disakiti. Ketiga kalinya 0. Itu kan anak-anak. Nah ini Tuhan juga gitu. Ketika bangsa Israel sadar
bahwa Allah tidak bersama dengan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih ilah-ilah lain. Mereka berseru. Mereka teriak. Tapi di saat mereka teriak, Tuhan justru memalingkan wajahnya. Itu anak-anak. Ini peringatan bagi kita. Supaya kita tidak terus-menerus melakukan dosa. Tidak terus-menerus kita melukai hati Tuhan, anak-anak. Jangan kita salibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Cukup Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Ini yang mau diajarkan kepada kita. Lalu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Lantas Allah juga masih menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel dengan memberikan perintah kepada Musa sebelum Musa lengser, sebelum Musa digantikan oleh Yosua. Ada satu perintah kepada Musa. Kata Allah, "Hai Musa hambaku, ajarkanlah nyanyian ini kepada bangsa Israel." Nyanyian itu bukan hanya sekedar syair, tapi puisi juga. Pengalaman iman kita juga itu sudah tergolong kepada nyanyian. Dan nyanyian inilah yang akan menjadi perjanjian, menjadi pengikat antara Allah dan bangsa Israel. Jadi nyanyian ini adalah sebagai alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memperingati bangsa Israel ketika mereka menyimpang atau mengingkari perjanjian mereka kepada Allah. Itu yang diajarkan. Nah anak-anak, walaupun bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, tetapi kasih setianya tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Bangsa Israel boleh tidak setia, tetapi Allah tidak akan menyurutkan, tidak akan membuat Allah menjadi setia kepada bangsa Israel. Kesetiaan Allah itu adalah kekal. Jadi sekalipun anak-anak dan saya senantiasa melukai hati Tuhan, kita dihukum. Tapi kita dihukum dalam kasih karunia Allah. Itu buktinya yaitu nyanyian. Dan ketika kita menyanyi, ketika kita menaikkan nyanyian itu mengingatkan kita akan siapa kita, akan siapa bangsa Israel itu. Nyanyian itu akan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka dulu adalah sebagai budak di tanah Mesir. Kalau mereka bernyanyi itu, mereka mengingat bahwa mereka dulu menjadi budak di dalam di lingkungan bangsa Mesir. Nah, kalau kita mengingat akan masa lalu kita, maka apa yang kita lakukan? Yaitu kita bersembah sujud di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diangkat, kita telah dikeluarkan dari tanah perbudakan menjadi ditempatkan Tuhan ke tanah perjanjian. Jadi anak-anak, istilahnya yaitu jangan lupa kacang akan kulitnya. Kira-kira seperti itulah nyanyian yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini sebagai aplikasi buat kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, hidup kita penuh dengan nyanyian. Ketika engkau lemah, bernyanyilah engkau, dan nyanyian itu akan memberi kekuatan kepada engkau. Nyanyian yang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa
bukan hanya sekedar nyanyian, tapi nyanyian itu harus kita aminkan, harus kita imani, harus kita hidupi, supaya nyanyian itu berkuasa memberi kedamaian kepada kita. Nyanyian itu melepaskan kita dari kesulitan yang kita hadapi saat itu. Itu anak-anak nyanyikannya. Orang Kristen hidupnya penuh dengan nyanyian. Ketika dia menderita, dia bernyanyi. Ketika dia happy, dia bernyanyi. Ketika dia galau, dia bernyanyi. Itulah kehidupan orang Kristen. Karena memang nyanyian itu sudah Tuhan pakai, dan Tuhanlah yang melekatkan nyanyian itu ke mulut tiap-tiap umat. Jadi anak-anak, kalau anak-anak beribadah tidak bernyanyi, lebih baik tidak usah ibadah. Karena ibadah itu adalah nyanyian, berdoa nyanyian, pengalaman imanmu itu adalah nyanyian, ungkapan rasa syukurmu itu adalah nyanyian. Makanya hidup orang Kristen itu adalah penuh dengan nyanyian. Firman Tuhan itu juga kita nyanyikan. Nah, bagaimana supaya nyanyian itu memberkati kita? Ya, kita imani. Jadi tidak hanya sekedar, makanya Bu Anika kalau kalian bernyanyi, anak-anak bernyanyi, hanya menunjukkan suara merdu Anda, tapi tidak Anda hayati sair demi sair yang terkandung dalam pujian itu sia-sia. Jadi nyanyian itu memberkati Anda dan juga memberkati orang yang mendengarkan. Jadi itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Lalu tiba kepada kesimpulan anak-anak. Yang pertama, anak-anak, mari kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita terhindar dari murkanya, terhindar dari malapetaka. Sekalipun bangsa Israel, mereka tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia adalah setia. Tetapi anak-anak, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sedikit kesalahan, sedikit dosa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hukuman. Tapi hukuman itu dilandasi dengan anugerah, kasih sayang Allah. Yang kedua, yang berikutnya anak-anak, mari kita selalu menaikkan nyanyian yang memberi kekuatan kepada kita, nyanyian yang memberi kesejukan kepada kita, nyanyian yang memberi ketenangan kepada kita. Terima kasih anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita hidupi setiap nyanyian-nyanyian yang keluar dari mulut kita. Mari kita hidupi setiap nyanyian yang kita lantunkan setiap hari minggunya. Tuhan tidak melihat seberapa merdunya suaramu. Anak-anak, kalau ibu tanya kenapa gak nyanyi, suara saya gak bagus, Bu. Sama Bu Anika juga suaranya gak layak bernyanyi, tapi saya paling suka bernyanyi. Di anak-anak tidak ada alasan saya gak bisa bernyanyi. Firman ini sudah jelas mengatakan hidup orang Kristen harus bernyanyi. Nyanyi adalah mengingatkan kita kepada kebaikan, kemurahan, teguran Allah. Dan nyanyian itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin anak-anak. Sebagaimana bangsa Israel keluar bebas dari mengalahkan, meruntuhkan tembok Yeriko dengan apa? Dengan puji-pujian. Jadi luar biasa anak-anak dampak kita menyanyi untuk Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh berikan pencerahan kepada kita, berikan kekuatan kepada kita, supaya kita semakin hari semakin mengenal akan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Bersyukur kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan kami ketika kami mengiring Tuhan.
Dan firman inilah yang selalu berbicara dan menolong kami dan memampukan kami di dalam kami mengimani setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Firman telah selesai hamba sampaikan. Tapi kasih sayang-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu lah yang memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap hati dan pikiran kami. Puji dimuliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Anika untuk firman yang sungguh memberkati kita semua. Teman-teman, di tengah apa yang kita alami sekarang, seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mari, dengan iman, kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Tuhan Yesus baik, Dia sangat amat baik. Dia akan selalu menolong kita. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang agung mulia. saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, sekarang kita akan memulai doa syafaat kepada Bu Anike dan pendoa syafaat dipersilahkan. Bapak yang di surga, kami hari ini mau berdoa untuk sekolah kami ya Bapak, SMA 68 ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak, yang kami sedang melaksanakan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh ya Bapak. Hamba percaya Bapak, walaupun dengan segala keterbatasan kami dalam jarak ya Bapak, hamba percaya Engkau memberikan kami fokus agar kami tetap dapat mengerti apa yang diajarkan ya Bapak. Kiranya juga Engkau memberkati guru-guru yang mungkin sedang kesulitan dalam mengajar ya Bapak. Hamba percaya Engkau memberkati mereka ya Bapak, sehingga kiranya apa yang mereka lakukan untuk membantu kami mengerti dapat membantu kami mengerti ya Bapak. Kami juga berdoa untuk PAT yang akan dilaksanakan di awal Juni nanti ya Bapak. Kami percaya walaupun dilaksanakan secara online, Kau memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerjakannya dengan jujur, dengan baik, dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk melayani ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak kelas 12 ya Bapak yang baru diterima di perguruan tinggi ya Bapak. Hamba bersyukur dan berterima kasih atas apa yang boleh Engkau jadikan bagi mereka ya Bapak, dimanapun mereka Kau tempatkan, kiranya mereka boleh membawa kemenangan bagi namamu saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kakak kelas 12 yang belum diterima di perguruan tinggi. Kami percaya Bapak, rencana-Mu baik bagi mereka, kiranya mereka boleh diterima di tempat yang mereka inginkan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk SRP ya Bapak, walaupun kami sekarang ini menjalankan ibadah melalui Zoom atau melalui YouTube ya Bapak. Kami percaya Engkau mengikuti kami semua dan memberikan kami hikmat untuk tetap beribadah seperti biasanya ya Bapak.
Kami juga berdoa untuk Bu Anika ya Bapak, kiranya dia tetap boleh membimbing kami dalam setiap kegiatan ibadah kami ya Bapak, walaupun jauh ya Bapak. Kami juga berdoa untuk segala program kerja SLP ke depannya ya Bapak. Mungkin ada beberapa yang tidak terlaksana, tapi kami percaya untuk ke depannya Engkau tetap menyertai SLP dan menyertai pengurusnya agar dapat melaksanakan yang dengan baik ya Bapak. Dan juga Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini sehingga kami masih bisa mendengarkan renungan ini. Dan Tuhan, kami ingin berdoa untuk para dokter-dokter di luar sana yang merawat pasien-pasien penderita COVID-19. Lindungilah mereka Tuhan dari virus ini dan juga curahkanlah rahmat-Mu atas mereka supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasihnya oleh karena virus corona ini. Hiburkanlah hati mereka Tuhan dan berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menjalani masa-masa kesedihan itu dan juga supaya mereka bisa menjadi cepat bahagia. Kami ingin berdoa untuk orang-orang di luar sana yang masih tetap mencari nafkah demi keluarganya dan demi dirinya sendiri Tuhan. Lindungilah mereka dari virus-virus COVID-19 dan juga Tuhan curahkan berkat-Mu atas mereka supaya kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi dan juga Tuhan berikanlah kekuatan bagi mereka supaya mereka bisa menjalani hidup ini dengan bahagia dan juga dengan hati yang damai. Kami juga ingin berdoa terutama untuk pasien-pasien COVID itu sendiri. Berkatilah supaya mereka bisa tegar dalam menjalani penyakit itu dan juga mereka bisa cepat sembuh. Kami juga ingin berdoa untuk gubernur kami supaya ia bisa mencegah penyebarluasan COVID-19 ini. Tuhan berikanlah juga kekuatan bagi kami dalam menjalani masa karantina ini. Kami tahu bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan bahwa rencana-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Amin.